Semangat pagi, 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 pagi. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada satu hal yang menarik, dikala seseorang memiliki satu keinginan yang kuat, tapi terbentur dengan beberapa hal dalam prosesnya. Dan ia berhenti, kemudian tidak melakukan apa-apa untuk melanjutkan apa yang diharapkan. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini episode Brilliant Days, itu kita akan sinkron dengan apa yang lagi ngetrend saat ini. Apa itu? Seperti apa kita memperlakukan teknologi di tangan kita berupa benda teknologi yang disebut gadget atau handphone atau Android. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita bicara tentang Android, sebenarnya itu seperti pisau di tangan siapapun. Artinya, kalau pisau itu difungsikan untuk memotong-motong sayuran, memotong-motong ayam, ikan, kemudian dikerja, dimasak, digoreng, berarti fungsi pisau itu tepat pada manfaatnya. Akan tetapi kalau sebuah pisau yang tajam dipakai untuk melukai orang lain, menikam orang lain, berarti kita menyalahgunakan fungsi dan manfaatnya. Sama halnya dengan teknologi pada saat ini. Kalau kita memakai teknologi itu untuk kepentingan hanya kesenangan semata, sehingga melewatkan sekian banyak waktu untuk bersenang-senang dengan teknologi ini, sampai mengenyampingkan unsur-unsur hubungan sosial, apalagi sudah masuk ke wilayah pemetaan hubungan batin, ketika orang bersaudara itu lebih memiliki hubungan batin yang kuat dengan teknologi dibanding saudaranya, maka ini akan memberikan efek yang negatif. Sama halnya anak dengan orang tua. Perilaku anak berubah, tatanan kesopanan, kesantunan, komunikasi yang efektif dengan bahasa batin semakin rawan karena cenderung untuk melampaui batas itu dengan teknologi yang dipakai. Banyak hubungan yang sebenarnya menjadi baik karena komunikasi melalui teknologi. Akan tetapi tidak sedikit juga hubungan itu menjadi sesuatu yang tidak beretika, bahkan terpisah, bahkan putus sama sekali hanya karena faktor ekstrimnya teknologi memecah komunikasi batin itu sendiri, bahkan menghentikan. Lihatlah sekarang, kalau kita memakai komunikasi ataukah bahasa-bahasa candaan, begitu banyak orang memperlakukan teknologi lebih istimewa dibanding orang yang pernah di hadapannya mengucapkan sumpah. Contoh, banyak suami-suami itu lebih khawatir meninggalkan handphonenya atau lupa tentang handphonenya daripada khawatir ia lupa sama istrinya. Kalau ia meninggalkan handphonenya, lupa handphone dalam perjalanan 5 kilo, maka dia akan kembali mengambil handphone. Tapi kalau dia perjalanannya 3 kilo saja, istrinya kelupaan, maka paling dia menelpon, wah menyusul saja. Artinya, begitupun sebaliknya, banyak istri juga yang lebih mencari handphonenya dibanding suaminya. Nah, hal seperti inilah yang menjadi bagian, kalau menjadi kebiasaan, maka ia akan menjadi perilaku dominan yang sebenarnya menjadi perilaku yang sebenarnya tidak sehat memanfaatkan teknologi. Anak-anak sambil main game, dipanggil sama orang tuanya, tetap dia mendekat ke orang tuanya, akan tetapi ia tetap memegang handphonenya, bermain game, kemudian komunikasi dengan orang tuanya. Padahal sisi inilah etika itu sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Bahkan kadang-kadang dengan teknologi, seseorang bisa mencerminkan seperti apa ia memiliki hubungan sosial, emosional, moral, kemudian kekuatan kebudayaan, pendidikan. Tapi kita tidak hanya melihat sisi itunya, karena teknologi hadir itu bisa menyempurnakan kesiapan-kesiapan manusia untuk menghadapi kondisi
situasi zamannya. Bahkan teknologi bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih apa yang dipikirkan saat ini. Teknologi bahkan bisa membuat seseorang itu memiliki kecerdasan. Melampaui sesuatu ilmu yang dikatakan pintar. Karena teknologi di samping menjadi sesuatu gaib dalam tanda kutip yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, maka ia juga bisa menjadi alat bantu yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang mau betul-betul merasakan perubahan besar dalam kehidupannya. Tanpa teknologi sekarang, maka sama halnya orang merasa berjalan tanpa arah yang banyak kejelasan. Akan tetapi, dengan teknologi juga orang tidak sadar seperti main sulap. Cukup satu ketukan, banyak sekali yang bisa terjadi. Cukup satu ketukan, banyak sekali yang bisa didengar. Cukup satu ketukan, banyak sekali yang bisa dilihat. Bergantung penglihatan kita itu, memetakannya apa yang mau dilihat di teknologi itu sendiri. Apakah yang akan dilihat itu adalah sesuatu yang mempengaruhi positif pikirannya, atau mempengaruhi negatif pikirannya, penglihatannya. Dengan teknologi juga, maka sekian banyak orang baru menemukan sisi jati dirinya. Lihat, begitu banyak mau laki-laki atau perempuan usianya sudah 60 tahun. Membuat akun sosial semisal Facebook. Dipasanglah fotonya waktu masih muda. Foto yang dipasang usia 30 tahun, usianya 63 tahun. Kenapa? Karena baru menemukan bagian jati diri yang bisa memberikan aspek kesenangan dalam dirinya. Hanya saja, kalau teknologi tidak dibarengi dengan hal-hal yang dasarnya positif, hal-hal yang membuat kita untuk bisa melihat sejauh mana menu-menu teknologi memanfaatkan untuk kepentingan bagaimana seseorang semakin dewasa, bagaimana seseorang bisa semakin menjaga dirinya, hubungan satu sama lain, maka disitulah letaknya teknologi bisa disalahgunakan. Artinya, teknologi tidak menjadi oknum. Manusianya yang menjadi oknum pada teknologi. Karena keliru juga kalau kita menyalahkan teknologi. Teknologi diciptakan itu punya konteks yang pemikiran yang sangat jelas. Asas manfaatnya jelas. Jadi sekali lagi, jangan-jangan kita menjadi oknum pada teknologi. Karena kita yang memang memanfaatkan ke salah arah. Apa yang menolong sekarang generasi muda kita dalam proses belajar ketika pandemi ini kalau bukan teknologi? Melalui via Zoom, dengan media interaktif yang lain. Semua karena teknologi. Yang sebelum-sebelumnya sekian banyak orang meragukan, sekarang hadir sebagai, boleh dikata, diterima atau tidak, ia menjadi pahlawan bagi generasi sekarang. Cuma bisa juga menjadi pahlawan generasi pada masa sekarang, akan tetapi menjadi sesuatu bumerang pada orang-orang tertentu yang memiliki profesi yang menganggap itu sebagai sesuatu tameng. Artinya menganggap enteng profesinya karena ada yang fasilitas yang bisa dipakai untuk seperti itu. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu bijaksananya kita dalam teknologi, memanfaatkan teknologi asas manfaat. Banyak juga kok yang bertemu jodohnya melalui teknologi. Tapi banyak juga yang bercerai karena teknologi. Banyak orang yang berkasus dengan hukum karena teknologi. Akan tetapi banyak juga orang menemukan jalan keberuntungannya melalui teknologi. Artinya apa? Bergantung. Ini bukan persoalan nasib. Ini juga bukan persoalan mengedepankan dan memberikan jawaban bahwa inilah takdir di zaman ini, tidak seperti itu. Yang pada intinya adalah kalau kita memiliki kebijaksanaan, maka kita memfungsikan teknologi seperti fungsi kemampuan sesuai dengan kebutuhan yang memang kita kehendaki pada saat dimana kita membutuhkan sesuatu. Tidak melebihkan ke arah situ. Sehingga yang terjadi adalah teknologi menjadi sahabat. Di mana pada saat kita punya masalah, kita butuh jalan keluar, dan di samping kita tidak ada sama sekali orang yang bisa membantu kita, dan kita memanfaatkan misi teknologi dan kita menemukan jalan keluar. Teknologi bisa menjadi teman.
di mana pada sekian banyak orang memiliki kehidupan yang sangat rumit atau ke situasi yang sepi, teknologi bisa menjadi teman mereka. Yang penting teknologi tidak menjadi raksasa di kehidupan kita dan kita seperti bayi di pundaknya, kita bisa dimakan setiap saat. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita makhluk yang paling sempurna dalam hubungan apapun. Manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin. Hindari bagaimana kita menjadikan teknologi itu adalah bumerang dalam segala aspek yang bisa membuat orang menilai ke kita nilai yang jatuh. Karena pada dasarnya manusia bisa bertumbuh kalau di instrumen kehidupannya itu dibantu sekian banyak hal-hal yang memang berhubungan semua aspek yang membuatnya bisa mencapai tujuan-tujuannya tersendiri. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau kita percaya bahwa teknologi itu adalah bagian kehidupan kita yang penting, maka kita menjadikan diri kita juga penting untuk menjaga bahwa diri kita bukan bagian buruk dari teknologi. Salam brilian.